Halo. Nah, selamat datang di podcast Kerja Bos. Bukan, pembahasan kerja bos. Nah, jadi untuk pembahasan kita di video ini yaitu tunggu sebelum itu perkenalkan, nama saya Junior Sumampo dengan NIM 2407110105553. Nah, jadi pembahasan kita di video kali ini tentang hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Nah, jadi di video ini kita akan membahas santai. Kita bahas dengan gaya santai, pembahasannya yang mudah dipahami. Ya kan, bukan gaya dosen yang jam 8 pagi yang baru ngajar, baru ngomong, ya kan, suaranya kayak wifi lemot. Pengen tidur jadinya. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Nah, jadi pembahasan kita yaitu hubungan kerja. Nah, banyak juga orang yang bertanya-tanya, apaan sih itu hubungan kerja? Nah, hubungan kerja menurut saya itu hubungan antara si pencari kerja dan juga si pengusaha atau si pemberi kerja. Nah, di dalam hubungan kerja sini juga ada unsur penting, yaitu tiga unsur penting. Nah, memang unsur ini juga sangat berpengaruh atau memang sangat-sangat penting di dalam hubungan kerja. Nah, unsur yang pertama yaitu tentu adanya pekerjaan. Pekerjaan yang nyata, memang betul-betul pekerjaan ya pekerjaan, seperti itu. Yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, seperti itu. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu adanya perintah. Nah, tunggu guys, gatal guys mataku guys. Nah, perintah. Nah, perintah dari atasan atau dari bos, seperti itu. Jadi kita melakukan pekerjaan kita, melaksanakan pekerjaan kita itu semua atas perintah dari bos, seperti itu. Nah, di sini juga lucunya ada dua jenis bos, yaitu bos yang baik hati. Ini bos yang diidam-idamkan semua pekerja. Dan juga saya termasuknya, saya pernah merasakan itu juga, mendapatkan bos yang baik. Dan bos yang kedua, ini yang paling wow gitu loh. Bos yang kedua itu yang kalau memang suruh pekerja itu nadanya kayak wifi lemot. Itu memang, tapi mau marah, takut dipecat. Tapi maklum lah guys, bos-bos yang mungkin yang seperti itu bos-bos yang sudah lanjut usia, seperti itu. Dan unsur yang ketiga itu unsur ini yang paling sensitif dan paling sakral, upah. Ini kalau bayar upahnya telat aja, udah itu bahaya itu. Makanya ini unsur yang paling sakral, paling sensitif itu upah. Seperti itu. Nah, kita akan bahas lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis perjanjian. Nah, di sini juga ada dua jenis perjanjian. Nah, yaitu yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak, dan yang kedua perjanjian kerja waktu tak tertentu alias kerja tetap. Nah, di dalam atau singkat saja ya, PKWT atau kontrak. Nah, itu kan mereka mereka itu biasanya 1 tahun, 1 tahun atau bahkan lebih, itu sesuai dengan perjanjian mereka, seperti itu. Dan perjanjian kontrak ini boleh diperpanjang, seperti itu. Menurut saya boleh diperpanjang.
Nah, di sini juga banyak juga kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan kerja bahwa mereka sudah kerja lebih dari misal contoh sudah lebih dari perjanjian, sudah lewat dari perjanjian, misal contoh sudah 10 tahun, tetapi mereka hanya dibilang sementara atau kontrak. Nah, itu yang menjadi permasalahan umum di dalam dunia pekerjaan saat ini. Nah, dan yang kedua itu perjanjian kerja waktu tak tertentu alias pekerjaan tetap. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa pekerja tetap contohnya yaitu seperti PNS atau polisi yang saya tahu ya, itu polisi seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara kedua jenis ini yaitu pertama kontrak dan juga satu pekerja tetap. Nah, seperti itu guys, penjelasan singkat, padat, dan jelas. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, kita masuk dalam pembahasan berikutnya, itu hak dan kewajiban. Nah, di dalam hubungan kerja sini juga mereka ini juga saling menguntungkan lah. Maksudnya dalam arti kata lain ada hak dan juga kewajiban. Dan hubungan kerja ini bagaikan hubungan cinta. Seperti itu, hubungan cinta. Ya kalau cuma satu yang berusaha, yang satu enggak, mendingan bubar. Udah, mendingan nggak usah dilanjutin. Sama-sama nggak bisa menguntungkan, ya kan? Nah, dan juga si pekerja ini wajib mengerjakan apa yang sudah diberikan atau bekerja sesuai peraturan atau atasan dari perintah. Nah, tapi kalau pekerjaannya sesuai mood bang, gimana? Terus ntar bos lu tanya, kok pekerjaan lu belum selesai? Terus lu jawab, iya bos, soalnya sesuai mood saya. Terus bos lu jawab juga, yaudah ya, nanti gaji kamu saya bayar pakai nasi padang aja. Makanya bekerja itu sesuai dengan pekerjaan yang ada, maksudnya sesuai dengan perintah atau sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan sesuai mood. Buset dah, gila juga. Nah, dan juga si pengusaha ini juga wajib juga membayar upah kepada si pengerja. Seperti itu, wajib membayar upah karena kan si pekerja ini telah melakukan pekerjaannya dengan baik, apalagi dia sudah pekerja yang betul-betul mempunyai prestasi. Nah, dia itu yang bisa menguntungkan perusahaan itu. Nah, makanya si pengusaha itu wajib memberikan upah bagi si pekerja itu. Nah, ya, tapi seperti yang kita tahu bahwa pengusaha juga di sini juga kadang pengusaha kalau bayar upah itu kayak bikin cliffhanger film Marvel. Saya bayar besok ya. Oh, saya bayar minggu depan ya. Oh, saya bayar nanti kalau kondisi perusahaan lagi baik ya. Gila emang gila nih dua-dua nih masalah ini, hak dan kewajiban. Yang satu kalau kerja sesuai mood, yang satu bayar upah kalau memang kondisi perusahaan lagi baik. Wah, memang pas memang. Oke, kita masuk ke pembahasan berikut ya, kambing. Nah, jadi kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya, itu masalah dalam hubungan kerja. Nah, masalah umum yang sudah kita tahu, yang sudah saya bahas tadi tentang upah. Nah, ini paling sensitif sekali, parah memang. Nah, kalau upah telat dibayar, itu HP, itu m-banking itu 5 menit sekali itu dibuka terus. Jadi sikap emosional terbawa seperti itu, reaksi emosional terbawa, parah memang. Seperti itu upah telat bayar atau gaji telat bayar. Nah, sampai-sampai kalau ada SMS masuk langsung ternyata bukan, hanya SMS biasa yang berbunyi paket Anda telah habis. Parah, itu ujian apa itu? Gaji telat bayar, kuota udah mau habis, aduh, listrik di rumah belum dibayar, aduh, cicilan motor, aduh,
sampai di rumah makan apa? Nah, duit tinggal 10.000. Parah itu. Dan juga masalah yang lain, yaitu tentang status kerja tidak jelas. Nah, itu juga banyak di dunia nyata. Di dunia Konoha seperti ini juga banyak. Dunia Konoha banyak juga pekerja-pekerja atau honorer yang sudah kerja 12 tahun tapi hanya dibilang sementara. Nah, itu yang menjadi permasalahan umum di dalam hubungan kerja. Nah, di sini juga ada masalah berikutnya, itu PHK. Nah, ini juga yang termasuk juga masalah yang paling sensitif, yang paling sangat umum terjadi di dunia pekerjaan sampai saat ini, yaitu PHK. Nah, bayangkan kalian lagi kerja nih, tiba-tiba dipanggil ke ruangan. Nah, dipanggil di ruangan, terus tiba-tiba bos bilang, kamu saya pecat ya. Gimana saya? Gimana tuh rasanya? Kayak lagi sayang-sayangnya terus ditinggal. Nah, gimana tuh rasanya tuh? Sakit. Memang sakit. Tapi ya, bagaimanapun itu dunia pekerjaan. Itu memang sudah banyak sekali terjadi di dunia pekerjaan sampai saat ini. Nah, dan juga di sini juga ada masalah yang berikutnya, yaitu kerja tanpa perjanjian tertulis atau hanya dengan lisan saja. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi kalau kalian yang pencari kerja, kalian mesti harus betul-betul pahami seperti itu. Nanti jikalau ada apa-apa, ya kan? Nanti tiba-tiba bos tanya, lah mana buktinya kalau kamu kerja sama saya? Nah, ya kan, itu yang menjadi permasalahan. Itu yang akan berdampak buruk buat kita nantinya. Jadi kita mesti betul-betul pahami, betul-betul harus bisa pelajari, ya kan, tentang masalah-masalah umum di dalam pekerjaan. Jangan kita langsung masuk saja, tidak tahu apa nanti yang terjadi, resiko apa nanti yang akan menimpa. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk penutupan.